ketika kita perbedaan ini kalau misalkan berasaskan kebenaran, maka kebenaran itu harus diukur dengan Al-Quranul Karim, bukan diukur dengan pemahaman ustadznya, bukan diukur dengan tafsir dari ustadznya. Dan kadang-kala justru itu menjadi dogma yang mengatasnamakan kebenaran, sehingga itu dipaksakan kepada yang lain. Maka yang halal biarkan yang berbeda itu, selama dia tidak menzalimi, tidak menyakiti kita, tidak membunuh dan tidak mengkerangkeng kita, tidak memenjara kita, biarkan terrealisasi. Silahkan yang menjadi imam orang yang tidak kunut, kami siap untuk menjadi makmum orang yang tidak kunut. Silahkan orang yang kunut menjadi imam, kami juga siap untuk menjadi makmum dari orang yang kunut. Karena kewajiban seorang makmum hanya mengikuti imam. Ya kalau imamnya kunut, ya kunut. Alasan bid'ah. Ini masalah ini. Kan kewajiban makmum ngikutin imam. Imamnya kunut. Lalu kata makmum, ini bid'ah, sesat, neraka nih. Lah kenapa engkau ikut? Gitu kan? Nah, di sini masing-masing para ustadz, para ajengan menciptakan sebuah kriteria atau deskripsi tentang takwa. Ada yang mengatakan takut kepada Allah. Kalau takwa diartikan takut, nanti masjid akan tidak ada orangnya. Karena memang beda, takwa itu bukan artinya takut, Pak. Di dalam Al-Quran ada kosakata khofa. Fi'il mudhari'nya yakhshallah, itu artinya takut, yang bersifat positif, artinya takut mendekat kepada Allah, itu namanya ungkapannya khafa atau khosya. Sementara khafa itu juga takut yang sifatnya adalah menjauh, takut lalu menjauh, itu khafa. Sementara takwa akar kosakatanya adalah waqwa, lalu diilan menjadi waqa. Fi'il amalnya terdiri dari satu kalimat qi, waqina azabannar, itu fi'il amalnya. Arti takwa apa? Jelas Allah telah menggamblangkan pengertian takwa itu di dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai 5, Surat Al-Baqarah ayat 177, Surat Al-Imran ayat 133, 5 ayat seterusnya itu adalah tentang definisi takwa. Dan gak perlu lagi untuk mengartikan takwa ini. Memang banyak makalah, sebagaimana dialognya antara Umar bin Khattab, mana takwa itu, sebagaimana dialognya orang tasawuf Hasan Al-Basri, dan seterusnya. Ketika sudah jelas di dalam Al-Quran, cukup mengambil penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya takwa itu pada intinya adalah memelihara diri dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah, serta aktif untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang bertakwa. Nah, dalam perintah-perintah Allah banyak luar biasa, di antaranya menjadi yang baik, termasuk sosial, termasuk ekonomi, termasuk keadilan, termasuk tasamuh, dan seterusnya. Itu masuk dalam orang-orang yang bertakwa. Sementara orang yang tidak bertakwa adalah orang yang mendiskreditkan pengertian takwa itu tadi. Dia tidak tasamuh, tidak toleransi, dia tidak mau untuk bergabung, dia tidak mau berkasih sayang, dia tidak mau menghargai perbedaan. Pokoknya dirinya lah yang paling benar, yang lain adalah salah. Itu ciri-ciri dari orang yang tidak bertakwa. Betapapun fasih membaca kitab suci Al-Qur'annya, betapapun banyak kumpulan ribuan hadisnya, tapi kalau tidak menghargai sesamanya, sesama muslim ini, dia termasuk orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyeru, misalkan di dalam surat Ar-Rum ayat 13, 14, 15, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah, tegakkanlah mukamu, dirimu itu
lidini hanifa, terhadap agama yang betul-betul lurus ini, fitratallahi, yang merupakan agama sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala, al-fataran nasa, yang telah menciptakan manusia semuanya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergeseran, perbedaan, pergantian dari setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah, planet bumi ini diciptakan oleh Allah, tetap sama. Airnya yang diminum oleh Nabi Adam dengan air yang diminum oleh kita sama. Korma yang dimakan oleh Nabi Adam dengan kita itu sama. Oksigennya juga sama. Dan planet bumi ini taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, berputar di atas porosnya, mengelilingi matahari, lalu dihiasi oleh cincin planet bumi yakni rembulan. Maka disitulah terlahir kalender. Yang namanya kalender berdasarkan edaran planet bumi ke matahari, yang kalender miladi, yang kalender hijriah berdasarkan rembulan mengelilingi planet bumi. Disitulah kalau kita difikirkan waqtilaful laili wan nahar la ayatin liulil albab, Al-Imran ayat 190. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya agama Islam ini sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, planet-planet dengan penuh keadilan, dan planet-planet itu pun tidak pernah berkhianat kepada Allah, tetap dia berdiri garisnya. Andaikan planet bumi ini berkhianat di hadap garisnya 1 senti saja mulai sekarang, apa jadinya? Akan terlontar dari gravitasinya, dan gravitasinya akan hancur, akan terlontar dari garis edarnya, dan kehidupan akan betul-betul cerai-berai. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, la tabdila li khalqillah. Lalu Allah menunjuk dalika dinul qayyim, itulah agama yang betul-betul lurus. Maka ayat selanjutnya, munibina ilaihi, seharusnya kalian betul-betul kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Ayat yang ke-16 jelas Allah mengatakan, minal ladina tafarraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang musyrik adalah orang yang memecah belah agama ini. Ingat, orang musyrik bisa terjadi dari ustaz, bisa alim ulama, bisa ajengan, bisa kiai, tapi kalau tiap hari pekerjaannya memecah belah kesatuan umat ini, maka betapapun fasih, dialektikanya, retorikanya bagus, dia adalah orang-orang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik adalah terdiri dari orang-orang yang memecah, yang betul-betul meretakkan agama ini, bahwasanya agama ini adalah satu Islam. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya misalnya, ayat yang ke-92, 93, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, lalu kepadakulah engkau menyembah. Dikuatkan di dalam surat An-Nur misalnya, ayat yang ke-52, 53, inna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan umat ini adalah umat yang satu, dan seharusnya kepadakulah kalian bertakwa, kepada Allah lah kalian bertakwa. Tetapi fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kerjaan kita, kerjaan ustaz, kerjaan ajengan, kerjaan tokoh memecah belah umat ini menjadi kecil-kecil, dan setiap kelompok bangga terhadap golongannya sendiri-sendiri. Ini penyakitnya. Sehingga ketika kita perbedaan ini kalau misalkan berasaskan kebenaran, maka kebenaran itu harus diukur dengan Al-Quranul Karim, bukan diukur dengan pemahaman ustadznya, bukan diukur dengan tafsir dari ustadznya. Dan kadang-kala justru itu menjadi dogma yang mengatasnamakan kebenaran, sehingga itu dipaksakan kepada yang lain. Maka yang halal biarkan, yang berbeda itu
Selama dia tidak menzalimi, tidak menyakiti kita, tidak membunuh dan tidak mengkerangkeng kita, tidak memenjara kita, biarkan terrealisasi. Maka insya Allah di Masjid Raudhatul Jannah ini, silahkan yang menjadi imam orang yang tidak kunut, kami siap untuk menjadi makmum orang yang tidak kunut. Silahkan orang yang kunut menjadi imam, kami juga siap untuk menjadi makmum dari orang yang kunut. Karena kewajiban seorang makmum hanya mengikuti imam. Ya kalau imamnya kunut, ya kunut. Alasan bid'ah. Ini masalah ini. Kan kewajiban makmum ngikutin imam. Imamnya kunut. Lalu kata makmum, ini bid'ah, sesat, neraka nih. Lah kenapa engkau ikut? Gitu kan? Lah kenapa engkau ikut? Ya kalau begitu bagaimana? Ya harus kamu ikuti imamnya, karena sholatmu dalam pertanggungan imam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bahwa esensi dari agama ini adalah mencetak, memprogres, memprotek menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dan orang yang bertakwa itu bukan sekedar narasi ceramah di mimbar, tetapi betul-betul dibutuhkan dalam bentuk aktualisasi dalam masyarakat. Orang yang bertakwa inilah yang betul-betul tasamuh, menghargai perbedaan, yang mengisi dengan kasih sayang, menjauhi perbuatan munkar dan menegakkan yang hak adalah orang yang bertakwa. Ini yang sedang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau misalkan yang menjadi kades, yang menjadi pak dusun, yang menjadi eksekutif, yang menjadi lurah, yang menjadi camat, menjadi wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden, terdiri orang yang termotivasi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya bangsa Indonesia ini kurang apa sumber daya alamnya? Mohon maaf, sekarang ini harga pertalite udah mencekik, Pak. Bisa naik 10.000. Padahal kalau kita tanya negeri jiran kita yang dekat di Malaysia, berapa harganya, Pak? Ada Vivo dari Itali jual 8.900, diintervensi suruh naik, Pak. Ada Shell menjual disuruh naik. Lah ini subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan seperti di Iran, Rusia, harga pertalite berapa? 330 perak. Padahal sumber daya alamnya sana, dari perut bumi juga. Yang mengelola orang bertakwa atau tidak, orang pintar atau orang cerdas. Beda orang pintar dan cerdas ya. Orang pintar biasanya basicnya kalkulasi matematika. Katanya defisit melulu. Tetapi hasil korupsinya berjibun. Kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Maka persoalan kita baik mikro ataupun makro, dibutuhkan orang yang tampil, yang memegang amanah, itu orang-orang yang bertakwa. Kalau yang jadi jenderal dari polisi ataupun TNI, orang-orang bertakwa yang didedikasikan waktu, energinya murni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya polisi dilatih untuk nembak kaki, tetapi karena terdiri dari polisi yang pintar bukan cerdas, nembak kaki tembus kepala. Bukan begitu. Kepolisian itu dilatih untuk melumpuhkan orang, karena orang itu adalah rakyatnya sendiri, maka dilatih untuk melumpuhkan, nembak kaki sehingga tidak bisa jalan, diringkus. Ini tidak, tanpa persidangan, tanpa apa-apa, ditembak kakinya tembus paru-parunya. Hebat polisi Indonesia. Ditembak kakinya pecah kepalanya. Akhirnya heboh sekarang kan, berkat polisi yang pintar bukan cerdas. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang cerdas adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 6 lebih seperempat. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan umat ini dalam persatuan. Mustahil bisa menunjukkan sebuah kekuatan kalau kita tidak bersatu. Salah satu buktinya adalah sekarang ini jemaah suling ini, kalau tidak ada tasamuh, tidak ada toleransi, tentunya tidak akan sanggup kita hadir ke Masjid Raudhatul Jannah ini.
Kenapa? Karena di musola kita sudah punya ustadz, di masjid kita juga sudah punya ustadz, dan punya religi masing-masing, punya wiritan masing-masing, punya bacaan masing-masing. Kalau tidak tasamu, tidak ta'arufu tadi, tidak saling menghargai, tidak toleransi, niscaya akan kita betul-betul terkungkung dalam tempat kita yang sempit. Adanya kita sekarang ini, insya Allah dari beraneka macam ormas, dari beraneka macam madhab, mau madhab salafi, mau khalafi, insya Allah kalau hatinya diisi dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mampu hadir di tempat ini. Yuk kita ramaikan, kita tunjukkan bahwasanya adalah betul-betul umat Islam ini adalah umat yang satu. Yang berbeda hanyalah tentang pemahaman furu'iyah belaka, dan itu tidak mengandung esensi di dalam Islam ini. Dan biarkan Allah yang menilai tentang nilai ibadah kita. Jangan kita menjadi hakim untuk menilai ibadah orang lain. Masing-masing mempunyai referensi, mempunyai alasan, dan masing-masing bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertanggung jawab kepada kita. Biarkan yang katanya meneriakan bid'ah, biarkan, karena dia juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biarkan kita berikan leluasa, keleluasaan yang dikatakan bid'ah kita lakukan, karena kita juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jaga mulutnya untuk tidak mendiskreditkan, untuk tidak menghakimi, menjustifikasi, lalu menyebabkan terporak-porandanya agama Islam yang satu ini menjadi kotak-kotak yang kecil, sehingga kita tidak berdaya dan tidak bersatu. Karena orang yang mengkotak-kotakkan Islam ini menjadi kecil-kecil dan tidak berdaya, itulah sebetulnya orang-orang yang musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh referensi kita hanya sebatas pencarian kebenaran, sementara hakikat kebenaran itu adalah hak prerogatif Allah untuk menyematkan dan menilai kepada kita. Maka jangan sombong ketika Anda membaca Sahih Bukhari, Ibnu Majah, Tirmidzi, ketika Anda membaca tafsir Maraghi, Tantawi, Al-Manar, dan 260 tafsir macamnya. Ketika Anda membaca tafsir itu, bacalah sebagai pengayaan referensi, karena sesungguhnya tafsir bukanlah kitab suci. Yang suci adalah Al-Qur'annya. Kita berusaha untuk memahaminya, dan sebatas pemahaman kita itulah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah membebani beban kepada kita, dan mustahil Allah menyiksa kepada kita kalau kita tidak tahu. Maka kita hanya dimintakan pertanggungjawaban bagi yang kita ketahui, dan jangan sok-sokan sok tahu sehingga perbuatan orang yang berbeda dihukumi, karena itu adalah suatu kesombongan dan kecongkakan pribadi. Mungkin sebatas ini saja pengenalan diri saya, yang mungkin saya disuling ini baru pertama kali. Saya pernah di Masjid Al-Hidayah, ya, Al-Hidayah, dan saya pernah juga sebetulnya di Villa Nusa Indah 3, tapi itu dulu. Tapi mudah-mudahan saya dilahirkan dari Malang sesuai tadi CV yang dibacakan oleh MC, dan itulah memang kenyataan saya atas segala kekurangannya. Saya adalah orang yang dhaif, yang betul-betul berusaha dan terus belajar untuk mendekatkan diri saya kepada kebenaran dan terutama keridhaan Allah. Allah Maha Ilmu, Maha Kaya, insya Allah akan betul-betul meridai dan betul-betul menyayangi dan betul-betul mengampuni dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Maka semuanya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap lestari dalam rangkaian suling ini, dan terus, dan dakwahnya betul-betul terus menggema. Biarkan orang tidak menghargai, karena kita mengkoordinasikan suling ini adalah ranah ibadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5-3 yang hadir akan asalkan itu diridhai oleh Allah, insya Allah itu adalah ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa banyak mobilisasi dari luar kota kalau misalkan isinya hanyalah untuk bermusuh-musuhan sesama muslim? Mari sekup yang kecil ini kita rajut dan kita rawat untuk menghargai perbedaan. Mari kita bersatu sama-sama arahnya kepada doa yang sama, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya sama kan?
ihdinas siratal mustaqim, gak ada yang berbeda. Emang orang Hindu tidak ihdinas siratal mustaqim, orang Muhammadiyah tidak ihdinas siratal mustaqim. Semuanya yang syariat adalah sama, yang berbeda hanyalah furu'iyahnya saja, tergantung dari sudut mana kita betul-betul menilainya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan hati kita kaya dengan kasihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.